mamahnya Zahwa kelas 5, Putri dan Zafif kelas 2. Uminya Yasri. Kak Yasri. Yasri Nabila Karim, Yasri Sabita Kolfi, yang sudah alumni Yasri Ilham Rosyid, Yasri Ahmad Isyadin. Mitkum itu adalah lembaga pendidikan yang punya pemirsa itu yang fokus pada tahfidz ya. Jadi saya kenal Mitkum itu sudah 10 tahun yang lalu. Itu Mitkum itu adalah sekolah tahfidz pertama kali di Solo Utara. Mitkum selain fokus di bidang tahfidz juga tetap memperhatikan pendidikan secara umum, ada matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPS, jadi lengkap insya Allah dari segi pendidikan secara menyeluruh. Mitkum itu sekolah tahfidz yang saya tahu. Saya kenal Mitkum itu dari tetangga. Waktu itu saya ingin mencari sekolah yang ada basic hafalannya, karena kami kan dari keluarga yang awam agama, diharapkan dengan lingkungan yang penghafal Al-Quran itu menjadikan keluarga kami juga semakin semangat untuk cinta Al-Quran gitu. Namun ternyata judul sekolah tahfidz itu dengan target sekian juz itu tetap harus pilih-pilih ya, karena nggak banyak di Solo ini sekolah dengan judul sekolah tahfidz gitu. Ada yang apakah itu hanya sekedar brand bahwa target sekian juz, atau yang memang benar-benar serius menggarap anak-anak ini sesuai dengan target yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Gini, kalau sekolah yang hanya sekedar brand itu nggak sampai hitungan jari itu orang siswa ya itu yang bisa mencapai target. Jadi sekolah tahfidz target bisa sekian juz gitu, misalnya 10 juz, 15 juz, tapi pada kenyataannya hanya beberapa anak saja yang bisa mencapai target itu. Nah, sekolah yang serius dengan target itu akan amanah dengan target tersebut. Itu yang saya lihat di Mitkum. Di Mitkum itu anak-anak yang belum mencapai target, misalnya dalam 1 tahun 1 juz gitu, ternyata belum mencapai, itu akan gimana caranya, ada acara mungkin madani, mabrur, atau ada pesantren berapa hari agar anak-anak itu sesuai dengan target yang diinginkan oleh sekolah. Saya merasakan nilai positif ya dari anak-anak yang tergabung di Mitkum ini. Anak-anak dengan akhlak yang baik, anak-anak yang soleh yang kita harapkan begitu ya. Kemudian guru-guru yang baik, pelajaran akademis dan diniyah yang seimbang. Karena Mitkum ini kan MI ya, di bawah Depar. Jadi tentu seimbang antara akademis dan diniyah, itu yang kami harapkan. Kemudian selain itu sekolah Mitkum ini itu selalu mengajak orang tua, wali murid untuk duduk bersama, bermusyawarah bagaimana agar kita bisa maju bersama. Ini yang paling penting, karena kita itu orang tua dan sekolah itu kan harus bersinergi gitu ya. Jadi tujuan sekolah apa, orang tuanya bagaimana, itu kita bisa seiring sejalan. Kalau itu tidak bersinergi, nanti anak-anak jadi sekolah ngajaknya belok ke kanan, orang tuanya belok ke kiri, nggak nyambung gitu ya. Alhamdulillah, kesan saya selama menyekolahkan anak di Mitkum, dari 4 anak saya alhamdulillah bekerja sama dengan Mitkum, alhamdulillah luar biasa. Yang anak yang pertama kedua itu Ikhwan, jadi itu benar-benar mengesan gitu ketika pembiasaan baik, terutama sholat 5 waktu itu. Waktu itu anak saya baru kelas 2, itu
eh, pernah sholat subuh itu tidak saya bangunkan sampai dia bangun, karena sudah berkali-kali saya bangunkan belum bangun, akhirnya saya tinggal gitu. Dan akhirnya setelah anak saya itu bangun, itu sadar kok tadi tidak sholat jamaah ke masjid, itu nangis luar biasa. Jadi saya merasa bersalah, masya Allah, luar biasa. Jadi penanaman akhlak ke anak itu benar-benar masuk gitu. Saya berterima kasih sekali kepada Mitkum, sudah membantu memberikan yang terbaik lah, insya Allah. Pesan saya untuk Mitkum itu tingkatkan lagi prestasinya, kemudian pertahankan hubungan baik antara sekolah dan orang tua murid. Kemudian komunikasi itu kuncinya. Jadi setiap kali ada usulan atau masukan itu saya sangat mengapresiasi sekali. Mitkum bisa menampung, kalau memang bisa dipenuhi ya dipenuhi, kalau tidak bisa ditangguhkan ya bagaimanalah, itu semua tinggal komunikasi kita antara sekolah dengan wali murid. Kemudian yang kedua, jika Mitkum semakin bertumbuh besar dan semakin besar, kan mungkin suatu saat nanti lebih besar dari sekarang, itu jangan terlena dengan kebesarannya. Pertahankan kualitas sumber daya guru, kemudian kualitas anak didik, dan juga kuantitas, artinya jumlah guru dan murid memadai. Pesan untuk Mitkum, Bismillah, la haula wala quwata illa billahil azim. Semoga ini diberikan keistiqomahan dalam berdakwah di bidang pendidikan, terutama untuk ustadz-ustadzah ini, mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesabaran dalam mendidik anak-anak menjadi anak hafid Quran berakhlak mulia.